semuanya, perkenalkan nama saya Feni Grit Salindewa dengan NIM 2202 1101 0282. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis jembatan dengan mata kuliah rekayasa jembatan oleh dosen pengajar, yaitu yang saya hormati, Mir Servi Octavianus Dapas, STMT. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari rekayasa jembatan. Di mana rekayasa jembatan ini adalah cabang ilmu dalam teknik sipil yang berfokus pada perencanaan, analisis, desain, konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, dan juga evaluasi struktur jembatan agar mampu menyalurkan beban secara aman dan efisien dari satu titik ke titik yang lain dengan mempertimbangkan perilaku gaya-gaya struktur, kondisi lingkungan, material, metode pelaksanaan, aspek keselamatan, ekonomi, serta keberlanjutan. Selanjutnya ada jenis-jenis dari jembatan. Yang pertama itu berdasarkan struktur, di mana yang pertama ada jembatan gelagar, jembatan rangka, jembatan pelengkung, jembatan gantung, dan juga jembatan kabel. Kemudian ada berdasarkan material. Yang pertama itu ada jembatan kayu, jembatan beton, beton bertulang atau prategang, kemudian ada jembatan baja dan juga jembatan komposit. Kemudian yang ketiga berdasarkan fungsi atau penggunaan. Yang pertama itu ada jembatan jalan raya, jembatan kereta api, jembatan penyeberangan, atau pejalan kaki. Kita masuk yang pertama itu berdasarkan struktur atau beam bridge, di mana ada jembatan balok atau girder. Contoh yang pertama yang saya ambil yaitu jembatan Mahatma Gandhi Setu di India, di mana jembatan tipe ini terdiri dari balok horizontal yang ditopang oleh pilar atau abutmen di setiap ujungnya. Kemudian balok ini terbuat dari baja, beton atau kayu yang membentang di atas celah dan mendistribusikan beban serta menopang berat dari jembatan. Fungsi utama jembatan tipe ini adalah distribusi beban. Ketika beban yang diterapkan, balok menanggung beban dan juga mentransfernya ke pilar atau abutmen dari penopang. Kemudian contoh yang kedua saya ambil di jembatan Howard Franklin. Jembatan ini melintasi Old Tampa Bay di Florida, Amerika Serikat. Kemudian jembatan ini jenis ini adalah jembatan yang paling sederhana. Jembatan ini ditopang oleh gelagar atau beam ataupun girder dengan bentangannya yang pendek hingga 250 kaki atau sekitar 76 meter per bentangan. Kemudian yang ketiga ada jembatan konfederasi di Kanada. Jembatan balok girder ini menggunakan girder horizontal sebagai penopang utama dek. Desainnya sederhana, kuat, dan efisien sehingga banyak dipakai pada jalan raya dan kereta api. Kelebihannya meliputi konstruksi yang relatif mudah, tahan lama, dan mampu menahan beban yang berat. Contoh yang terkenal adalah jembatan konfederasi di Kanada yang membuktikan keandalan sistem girder pada bentang panjang. Selanjutnya ada truss bridge atau jembatan rangka. Di sini contoh yang pertama ada padangan jembatan Kasiman di Jawa Tengah. Jembatan Padangan Kasiman yang terletak di Jawa Tengah, jembatan-jembatan tersebut memiliki karakteristik khas Warentog Truss dari Wagner Biro Indonesia. Jembatan rangka atau truss bridge adalah struktur yang kokoh dan efisien dalam penggunaan material karena bentuk segitiganya dapat menangani beban yang secara efektif. Kemudian contoh yang kedua ada jembatan Cacaban di Jawa Tengah. Jembatan yang terlihat pada gambar adalah jembatan Cacaban yang berlokasi di Jawa Tengah. Jembatan ini merupakan bagian dari koleksi Indonesia Truss Bridges atau jembatan rangka Indonesia yang ditampilkan dalam gambar. Jembatan rangka baja ini merupakan jembatan yang umum dan ekonomis karena efisien penggunaan bahannya. Sifat struktur rangka memungkinkan analisis struktural menggunakan asumsi tertentu berdasarkan hukum Newton tentang gerak, yaitu termasuk dalam cabang fisika statika. Selanjutnya ada arch bridge atau jembatan pelengkung. Di sini contoh yang pertama ada di Jembatan Lumpiang, Kalimantan Selatan, Indonesia. Jembatan ini melintasi Sungai Baritom yang menghubungkan Marabahan dan Cirebon. Diresmikan pada tanggal 25 April 2008 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang memiliki panjang total sekitar 753 meter dengan bentang utama sepanjang 200 meter menggunakan konstruksi pelengkung rangka baja. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu Jembatan Siak di Provinsi Riau, Indonesia. Jembatan ini membentang di atas Sungai Siak dan menghubungkan pusat kota Pekanbaru dengan Rumbai Pesisir. Fungsi utamanya adalah untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang sebelumnya hanya mengandalkan jembatan Siak 1.
Untuk panjang total jembatan ini mencapai 520 meter dan juga lebar jembatan adalah 11 meter serta ketinggiannya 11 meter dari permukaan air tertinggi. Struktur bentang utamanya menggunakan raka baja pelengkung. Selanjutnya, masuk ke dalam jembatan gantung atau suspension bridge. Jembatan gantung atau suspension bridge adalah jenis jembatan yang deknya digantung di bawah kabel utama yang melengkung, ditopang oleh menara tinggi dan dijangkarkan di kedua ujungnya yang memungkinkan bentang yang sangat panjang dan seringkali digunakan untuk lalu lintas kendaraan atau pejalan kaki di atas perairan atau lembah. Untuk contoh yang pertama yaitu saya ambil di jembatan gantung Rengganis, Jawa Barat, Indonesia. Jembatan ini terletak di area Ciwidey, Bandung Selatan dalam kawasan Kawah Rengganis atau Rengganis Crater. Jembatan ini berfungsi menghubungkan area parkir dengan jalan setapak menuju kawah yang memudahkan akses bagi wisatawan. Jembatan gantung Rengganis ini memiliki panjang sekitar 370 meter dan ketinggian mencapai 70 hingga 75 meter dari dasar lembah. Jembatan ini diklaim sebagai salah satu jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara. Selanjutnya yang kedua ada jembatan Golden Gate di California, Amerika Serikat. Jembatan ini menghubungkan kota San Francisco di semenanjung San Francisco dengan Kabupaten Marin. Jembatan ini memiliki panjang keseluruhan sekitar 2.727 meter atau 1,7 mil. Selanjutnya ada jembatan kabel atau Cable Stayed Bridge. Jembatan kabel stayed ini adalah jenis jembatan yang memiliki bentangan panjang. Biasanya jembatan ini dimanfaatkan sebagai penghubung antara dua wilayah yang berseberangan, dipisahkan oleh lembah, sungai maupun tanah datar dengan penahan beban jembatan yang terbuat dari kabel. Untuk contoh yang pertama itu jembatan Merah Putih Ambon Maluku di Indonesia. Jembatan ini merupakan jembatan kabel pancang atau kabel stayed terpanjang di Indonesia Timur yang membentang sepanjang 1.140 meter. Jembatan ini dilengkapi dengan berbagai sensor seperti pengukur gaya kabel, kecepatan angin, dan juga getaran gempa. Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat akses dari Bandara Internasional Patimura menuju pusat kota Ambon yang sebelumnya membutuhkan perjalanan darat, memutar, atau menggunakan kapal feri. Kemudian yang kedua ada jembatan Klodran di ruas tol Solo Ngawi, Jawa Tengah. Nah, jembatan kabel stayed ini adalah jenis jembatan ikonik di Indonesia yang memiliki panjang sekitar 90,43 meter. Jembatan ini atau jalan tol ini menghubungkan Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Selanjutnya ada berdasarkan material. Untuk yang pertama yaitu berdasarkan jembatan kayu. Contohnya yaitu jembatan kayu ulin di Banjarmasin, Indonesia. Jembatan ini terbuat dari kayu ulin sejenis kayu besi yang terkenal karena kekuatannya dan ketahanannya terhadap air. Jembatan kayu ulin ini umumnya ditemukan di Kalimantan, di daerah penghasil kayu ulin terbesar di Indonesia. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu jembatan beton bertulang di Thailand. Jembatan beton bertulang adalah jembatan yang konstruksinya menggunakan material beton dan baja untuk meningkatkan kinerja. Struktur pondasi beton umumnya tebalnya hingga 25 cm. Jembatan jenis ini biasanya digunakan untuk bentang yang pendek hingga menengah dengan panjang efisien sekitar 10-20 meter. Penggunaan beton bertulang membantu menahan beban kendaraan dan juga kondisi lingkungan yang keras. Kemudian yang ketiga ada jembatan lengkung baja di Jerman. Jembatan ini melintasi Sungai Rhine di Hamm, Jerman. Jembatan pelengkung baja ini adalah jenis struktur ikonik dalam dunia konstruksi yang menggabungkan antara kekuatan, keindahan, dan juga efisiensi beban secara bersamaan. Kemudian ada jembatan komposit di Jambi, Indonesia. Jembatan komposit ini adalah jenis jembatan yang umumnya digunakan dan menggabungkan material berbeda seperti plat lantai beton yang terhubung dengan material yang lain untuk memaksimalkan keunggulan bahan-bahan tersebut. Gambar tersebut menampilkan jembatan beton yang ditinggikan dengan pilar-pilar penyangga dan pagar pembatas. Selanjutnya masuk ke dalam berdasarkan fungsi atau penggunaan. Untuk yang pertama ada jembatan Jalan Raya Suramadu di Indonesia, di mana jembatan ini melintasi Selat Madura yang menghubungkan Pulau Jawa atau Surabaya dan Pulau Madura atau Bangkalan.
Dengan panjang total 5.438 meter, jembatan ini memiliki 4 lajur 2 arah dan 2 lajur darat, serta lajur khusus untuk pengendara roda 2. Prinsip strukturnya yaitu jembatan kabel pandang atau cable stayed bridge. Kemudian untuk yang kedua ada jembatan kereta api Cikubang di Indonesia. Jembatan ini berlokasi di Nyalindung, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat di Jawa Barat, yang memiliki panjang sekitar 300 meter dengan ketinggian 80 meter dari dasar Sungai Cikubang. Jembatan ini menggunakan struktur rangka baja atau truss bridge yang ditopang oleh 11 pilar baja. Selanjutnya ada contoh jembatan penyeberangan orang atau JPO. Jembatan penyeberangan orang atau JPO ini adalah fasilitas yang dirancang untuk pejalan kaki menyeberangi jalan raya, jalan tol, atau jalur kereta api dengan aman. Kemudian untuk kesimpulannya, berdasarkan pembahasan mengenai jenis-jenis jembatan dan klasifikasinya, dapat disimpulkan bahwa jembatan merupakan struktur vital dalam sistem transportasi yang dirancang untuk menghubungkan dua wilayah yang terpisah oleh hambatan alam maupun buatan. Perencanaan jembatan harus mempertimbangkan aspek struktural, fungsional material, serta kondisi lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, pemilihan jenis jembatan harus disesuaikan dengan kebutuhan, beban, bentang, dan kondisi lingkungan agar diperoleh struktur yang aman, efisien, dan tahan lama. Berikutnya ada sumber yang diambil dalam tugas saya kali ini terlampir sebagai berikut. Demikianlah presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih.